Halo brother, kali ini gue udah nginstal iOS 17 di iPhone gua, nih di iPhone 11. Kita lihat di sini iOS versionnya udah 17 dan kemarin proses instalasinya cukup berjalan dengan lancar. Size update-nya sendiri untuk di iPhone ini adalah 2,63 GB dan dari iOS 16.6. Jadi kalau lo dari iOS 16.5 mungkin aja size update-nya itu bakal lebih gede. Tergantung juga iPhone-nya iPhone tipe berapa. Biasanya rata-rata sekitar 5 GB-an sih. Sementara untuk build number-nya kita bisa cek di sini. Build number kali ini adalah 21A5248V. Di ujung alfabet V ini artinya prosesnya masih cukup panjang karena memang sekarang itu beta 1. Mungkin aja bisa sampai beta ke-5 atau mungkin beta ke-6. Kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Dan kita lihat juga di iPhone storage-nya di sini. Di iPhone storage-nya kalau gua cek kemarin itu sedikit ada masalah, ada pembengkakan. Kalau kita lihat di bagian sistem data di sini ada sekitar 12,35 GB. Waktu di iOS 16.6 cuma sekitar 6 GB-an. Jadi lonjakannya 2 kali lipat. Apakah ini pembengkakan atau memang karena ada penambahan fitur baru, gue juga kurang tahu. Yang jelas peningkatannya itu cukup berasa banget sampai 6 GB. Dan kalau kita lihat di sini totalnya 12,35 GB persisnya. Lalu untuk iOS-nya nggak ada peningkatan yang signifikan. Kemarin di iOS 16.6 itu 8,8 GB-an dan sekarang di iOS 17 ada di 9,87 GB. Relatif normal lah, cuma naik 1 GB karena memang ini banyak banget fitur baru, jadi ada sedikit peningkatan, hal yang wajar lah. Dan di iOS 17 ini nggak ada peningkatan yang signifikan, di mana control center yang diisukan bakal di redesign juga ternyata user interface-nya masih tetap sama, belum ada perubahan dan belum ada improvisasi dari Apple di iOS 17 ini. Mungkin nanti akan ada perubahan di iOS 18. Karena kalau kita lihat siklusnya di iOS 15 juga waktu itu tidak ada perubahan yang besar, namun ada perubahan yang cukup signifikan di iOS 16. Mudah-mudahan nanti di iOS 18 akan ada redesign dari user interface control centernya yang udah cukup lama banget dan agak cukup membosankan. Tapi secara fungsional memang masih intuitif banget. Salah satu fitur menarik yang Apple tekankan di iOS 17 ini salah satunya adalah UI accessibility yang ada perubahan. Juga ada fitur perubahan di accessibility-nya. Dan ini diperuntukkan untuk orang-orang atau para pengguna Apple dengan kebutuhan khusus, dimana kalau kita lihat di menu accessibility, di sini ada pilihan atau opsi assistive access. Jadi kalau kita aktifin assistive access di sini, itu akan bisa ngebantu orang-orang yang berkebutuhan khusus ngoperate iPhone lebih nyaman lagi, lebih enak lagi, dan lebih bisa difasilitasi lagi. Kayak ikon-ikonnya yang bakal jadi lebih besar dan bakal kelihatan lebih jelas. Oke, selanjutnya kita akan coba fitur-fitur yang ada di iOS 17 ini. Yang pertama adalah di lock screen-nya. Kalau kita lihat di sini lock screen-nya ada tema baru dengan tema kaleidoscope. Dan lo bisa pilih warnanya macam-macam, tinggal dipilih aja suka hati. Dan untuk motifnya juga atau tema yang disajikan itu juga cukup keren-keren. Lalu berikutnya yang paling gue suka adalah untuk collection baru khusus di iOS 17 ini, yaitu untuk tema yang satu ini. Menurut gue ini tema yang cukup keren dengan perpaduan warna yang cukup dinamis. Kalau kita lihat di tema yang satu ini kita juga bisa memilih untuk warna temanya apakah light kayak gini atau mungkin dark yang kayak gini lebih gelap warnanya. Mirip-mirip di macOS Monterey kita bisa memilih untuk light atau dark. Lalu bisa juga kita pilih otomatis sesuai dengan tema handphone atau iPhone yang kita pakai. Dan di sini juga kita bisa mengcustom kayak biasa, kita tambahkan widget. Lalu selain itu juga kita bisa mengcustom fontnya ini bisa lebih tebal atau lebih tipis sesuai dengan selera kita. Jadi lebih enak untuk kita setup sesuai dengan interface yang kita inginkan. Masih berhubungan dengan lock screen, fitur berikutnya adalah fitur yang baru banget, standby mode. Dan fitur ini ada di semua iPhone, bukan cuma yang support AOD aja. Jadi di iPhone 11 punya gue ini juga udah bisa. Kita bisa melakukan standby mode dengan mengcustom tampilannya cukup banyak banget. Bisa kita setting jam, kalender, suhu atau weather dan lain sebagainya. Tapi sayangnya di iPhone 11 punya gue ini untuk fitur standby mode-nya kadang-kadang bisa berjalan dengan baik, normal. Tapi kadang-kadang juga fitur standby mode-nya ini nggak mau.
ketika di charge dalam bentuk atau posisi landscape tetap aja nggak bekerja. Mungkin itulah salah satu bugs yang masih harus jadi PR untuk iOS 17 di iPhone 11 punya gua ini. Dan gue juga nanti akan coba untuk bantu report ke Apple lewat feedback assistant. Oke, fitur baru yang cukup berguna dan bakal kita pakai sehari-hari adalah di kontak posternya. Kalau kita lihat di sini, kita akan coba edit poster yang satu ini, dimana bisa dipakai sebuah gambar. Bisa juga kita pakai sebuah memoji, terserah kita aja customnya mau kayak gimana. Bisa juga monogram. Kita coba cek untuk fotonya. Kita misalkan kontak iBrother ini pakai foto dari Apple WWDC. Tinggal kita adjust saja, mau di zoom in, bisa kita scaling, zoom in atau zoom out. Tinggal disesuaikan aja. Kalau ngerasa udah pas, klik done. Nanti kurang lebih tampilannya tuh kayak gini kalau nanti ada panggilan. Tinggal klik continue. Fotonya bisa di customize juga. Bisa memilih memoji misalkan. Menarik banget ini. Update aja. Jadi di sini foto kontaknya adalah memoji, sementara untuk kontak posternya adalah logo Apple WWDC 2023. Jadi ketika kontak ini nelpon, nanti akan muncul tampilannya itu foto atau poster yang udah kita set up. Itu cukup menarik banget sih. Selama ini karena tampilan waktu kita nelpon atau waktu ada orang yang nelpon ke kita itu tampilannya gitu-gitu aja, membosankan. Dan lumayan cukup fresh lah dengan adanya fitur yang kecil namun cukup menarik ini. Dan itu ada juga fitur lainnya yaitu yang cukup gede perubahannya di fitur iMessage. Di fitur iMessage ini kalau kita lihat tampilannya ini lebih clean karena dipindah ke satu tombol plus di sini. Kalau kita klik baru muncul fitur-fitur yang bisa kita manfaatin. Kayak kita bisa kirim pesan berupa foto. Lalu juga ada fitur baru yang namanya check-in. Fitur check-in ini kita bisa nge-share lokasi tempat kita akan menuju kemana. Lalu kita bisa share ke kontak yang kita kasih akses. Di sana nanti kontak yang kita kasih akses itu bisa nge-tracking kita ada di mana, dan kalau kita udah sampai tujuan maka akan muncul notif. Dan ketika kita terlambat datang juga nanti akan ada notif apakah itu macet dan lain sebagainya, bisa ada notifnya masuk ke iPhone kita. Dan itu kita juga bisa bikin stiker dari foto yang kita punya. Namun memang nggak semua foto, tergantung jenis fotonya. Biasanya yang bisa itu yang ada kayak foreground dan backgroundnya gitu, lalu si AI dari fotosnya itu ngedeteksi untuk foregroundnya diambil kayak di masking gitu. Misalkan diambil yang ini, lalu dia akan ngemasking bagian foregroundnya berupa handphonenya ini. Tinggal klik add sticker, lalu jadi stiker. Kita juga bisa ngasih reaction pakai stiker ini ke pesan yang dikirim. Misalkan 17 ini kita kasih react ke pesan ini, tinggal diklik, di drag dan nah kayak gitu. Jadi setiap pesan yang dikirim itu kayak bisa kita kasih reaction. Lalu fitur lainnya yang memang udah ada di aplikasi lain kayak reply. Kan reply kayak gini. Dikirim. Reply pesan cukup oke. Ada. Fitur-fiturnya memang cukup banyak. Untuk iMessage ini merupakan salah satu yang dapat fitur atau dapat update yang cukup masif. Kalau kita lihat di sini opsinya sudah cukup lengkap dan banyak banget. Tinggal kalian bisa explore sendiri aja. Tapi gue nemu bug di iMessage ini waktu kita cek untuk search untuk melakukan filter. Misalkan dari itu nggak muncul. Pencariannya itu nggak muncul, nggak work. Si searchnya ini, si filternya ini nggak bekerja. Harusnya muncul dan bisa ngefilter mana-mana aja pesan yang mengandung kata library. Tapi di sini nggak muncul. Ini bugs yang terjadi yang gue alamin di iMessage. Fitur baru lainnya yang bakal berguna untuk kita pakai sehari-hari adalah penambahan fitur yang namanya crossfade di musiknya. Jadi ketika perpindahan antar lagu bakal berjalan lebih seamless, jangan lebih fluid, lebih smooth lagi. Dan untuk album banner atau album artnya juga di sini udah ada pembaruan. Kayak bisa gerak gitu, kayak animasi, kayak live animation gitu. Bakal lebih menarik, tapi memang nggak semua album atau nggak semua musik bisa bergerak album artnya. Tergantung dari ketersediaan album art yang ada di Apple-nya, tergantung album yang mereka bikin gitu. Fitur lainnya yang bakal juga berguna banget untuk kita pakai sehari-hari adalah peningkatan dari kepintaran atau kecerdasan dari keyboardnya.
Jadi untuk auto correction di keyboard itu sekarang makin pintar lagi. Jadi kita memang bakal lebih nyaman dan bakal lebih terbantu dengan adanya fitur keyboard yang ditambah tingkat kecerdasannya sama si Apple ini. Untuk correction atau suggestion kata-kata yang akan kita pakai dalam proses pengetikan, mereka akan menyarankan dan ngasih suggestion ke kita. Fitur andalan yang bakal berguna banget yang ditambahkan si Apple di iOS 17 adalah di aplikasi FaceTime. Jadi misalkan kita melakukan panggilan FaceTime ke seseorang dan FaceTime-nya itu nggak keangkat, kita bisa meninggalkan pesan berupa video ke orang yang dituju. Ini tentu banget cukup berguna buat gue pribadi yang kadang-kadang melakukan FaceTime dengan orang-orang tertentu dalam kebutuhan sehari-hari. Lalu di aplikasi Safari juga ada penambahan fitur untuk tab dari private-nya. Kalau kita lihat user interface-nya juga di sini ada perubahan untuk private-nya. Kalau sebelumnya untuk private itu harus diklik dulu baru muncul drop down pilihan, tapi kalau sekarang tinggal kita nge-slide ke samping aja. Dan untuk melihat history dari browsing private ini kita butuh akses dengan meng-unlock, jadi bisa dikunci lebih aman lagi privasi kita dari orang-orang yang pengen ngeliat. Lalu kalau kita bandingin dengan iOS sebelumnya, ini ada di iPhone SE di iOS 16.5. Kalau sebelumnya tab untuk private itu kita klik lalu muncul drop down dan klik private tanpa adanya sistem penguncian, jadi bisa langsung masuk. Tapi untuk saat ini di iOS terbaru ada yang namanya private browsing is locked dan harus kita unlock dulu. Oke, itu aja beberapa highlight fitur baru yang sering banget gua pakai dalam daily driver penggunaan iPhone gua. Sebetulnya masih banyak juga fitur-fitur yang lain tapi nggak gue bahas di video kali ini. Dan untuk selanjutnya gue akan coba ngelihat performance dari iOS 17 ini selama gue pakai kurang lebih 5 harian. Secara performance pengujian menggunakan Geekbench 5, kita lihat di sini. Untuk CPU-nya di single core dapat skor 1321 dan di multicore-nya dapat 3414. Lalu untuk performance dari GPU-nya kalau kita lihat di sini ada di skor 7459, relatif normal lah baik untuk CPU, single core, multicore maupun untuk GPU-nya. Secara performa, secara skor relatif average, rata-rata dan gak ada masalah. Namun beberapa bugs yang gua temuin kayak tadi di iMessage yang gak muncul waktu kita nge-search, selanjutnya itu waktu standby mode di mode landscape-nya gak bekerja, lalu waktu awal-awal itu baterainya itu sangat amat boros banget. Pengujian gua dalam sehari pertama itu ternyata cuma dapat SOT 2,5 jam dari 85% baterainya ke 20%. Biasanya bisa sampai 4 jam sampai 4,5 jam. Tapi di hari kedua, hari ketiga itu mulai normal. Dan di hari pertama, waktu pertama kali barusan install, menurut informasi dan beberapa orang juga ngalamin hal yang serupa, kadang widgetnya itu di sini ngeblank putih, nggak muncul grafisnya. Dan setelah gue cari tahu ternyata itu merupakan hal yang wajar ketika kita beralih ke iOS yang baru, baik itu perubahan atau update maupun perubahan iOS dari 16 ke 17, itu memang ada proses yang namanya reindexing, di mana bahasa mudahnya adalah adaptasi hardware dengan software yang baru. Kadang-kadang memang agak ngaco-ngaco. Gue juga sempat terkejut di hari pertama gue update iOS, ternyata handphonenya itu panas banget. Waktu ngecharge juga ngaco, dari 40% itu udah stuck di 40%. Lalu setelah gue cabut dan pasang lagi hanya dalam waktu kurang dari 15 menit tiba-tiba jadi 100%. Itu sangat membingungkan dan bikin gue agak cemas awalnya. Tapi ternyata di hari berikutnya, di hari ketiga, keempat, dan kelima ini berjalan dengan normal. Walaupun memang masih ada kerasa ngelek-ngelek dan patah-patah waktu kita pertama kali ngidupin si handphonenya, masuk ke aplikasi tertentu. Dan ada bugs-bugs juga di aplikasi kayak Talkpad. Misalkan di sini Talkpad adanya bugs yang terjadi ketika kita mau ngirim pesan ke toko tertentu, itu bakal force close kayak gini, selalu force close. Kita kirim pesan misalkan, ini selalu force close dan nggak bisa kirim pesan akhirnya. Dan selain itu untuk mobile banking yang banyak ditanyain sama teman-teman, untuk BCA itu normal, BRI juga normal, Flip juga normal. Sementara untuk mobile banking yang lainnya gue nggak tahu karena gue nggak coba. Dan buat lo yang udah pernah nyoba aplikasi-aplikasi tertentu atau yang menemui bugs-bugs di iOS 17, coba komen aja di kolom komentar biar nambah wawasan teman-teman yang lain juga. Dan kayaknya itu aja informasi yang bisa gue share mengenai iPhone 11 gue dengan iOS 17 di sekitar 5 hari pertama.
Thank you for watching, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lo mau cerita tentang iOS 17 di iPhone lo, ceritain aja di kolom komentar. Dan kalau pengen downgrade iOS 17 balik lagi ke iOS 16, itu nggak bisa lewat handphone, harus lewat PC atau komputer dengan menggunakan aplikasi yang namanya TrueTools atau iTunes. Oke, itu aja informasinya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.